Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rasyid LC.MA dan Bapak Takdir Khaidir SPDI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kasas Tarbawiyah semester kedua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Bania Ruslan dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 20900120084 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video kali ini dibuat untuk mengganti final tes mata kuliah Kasas Tarbawiyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menyaksikan video tentang kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni disematkan padanya yang memiliki arti dalam bahasa Arab yaitu penghuni langit. Melalui kisah ini kita dapat mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir ia memiliki penyakit sopak yang timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Uwais adalah seorang pemuda yang soleh dan giat bekerja. Setiap hari ia bekerja sebagai pengembala domba di milik para tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia hidup berdua dengan ibunya yang buta dan lumpuh. Walaupun demikian, Uwais tetap bersyukur dan sangat menyayangi ibunya, sehingga semua permintaan sang ibu berusaha untuk ia lakukan. Suatu ketika ibunya berkata, "Wahai anakku, mungkin ibu tidak akan lama lagi bersamamu. Doakanlah ibu, semoga ibu bisa menunaikan ibadah haji." Mendengar ucapan sang ibu, Uwais pun termenung sambil berpikir, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa membawa ibuku ke Mekah, sedangkan jarak antara kota Yaman dan kota Mekah merupakan perjalanan yang sangat jauh dan harus melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tak punya, apalagi unta." Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik dan turun gunung. Orang-orang yang melihatnya menertawai Uwais dan mereka menganggap bahwa Uwais gila. Namun Uwais tidak pernah mendengar cemoohan orang-orang. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah keinginan sang ibu. 8 bulan berlalu dan tibalah pada musim haji, dan anak domba Uwais semakin besar dan berat badan anak domba itu mencapai 100 kg. Begitupun dengan badannya Uwais yang setiap hari semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang diangkatnya pun tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais setiap hari adalah bentuk pengorbanan Uwais kepada sang ibu. Uwais pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar rasa cinta Uwais kepada sang ibu. Sesampainya di Mekah, Uwais menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Lalu ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Sambil tersenyum, Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu dan ibu masuk surga, cukuplah bagiku ridho dari ibu untuk membawaku ke surga." Masya Allah. Allah pun mendengar percakapan seorang ibu dan anak laki-lakinya itu. Seketika penyakit yang dideritanya pun sembuh. Hanya saja tertinggal 1 titik bulatan putih di telapak tangannya. Uwais wafat pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah di umur yang ke-63 tahun. Meninggalnya Uwais terjadilah hal yang sangat menggemparkan kota Yaman. Banyak sekali orang yang hadir untuk mengurus pemakaman Uwais.
Orang-orang itu adalah malaikat yang Allah kirimkan dari langit untuk Uwais. Dari kisah di atas dapat kita ambil hikmah yang sangat berharga, yaitu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua. Syukran ya Rabbi, syukran.